Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dokter dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah biologi yaitu anatomi ginjal dan sistem urinaria. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Berlian Nur Amanda Putri dengan NIM 2411111200110, mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, angkatan tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi ginjal dan sistem urinaria. Dapat teman-teman lihat pada slide, di sini ada struktur dari ginjal. Kita memiliki dua ginjal atau sepasang dan terletak di sebelah kanan dan kiri dari tubuh kita. Ginjal kanan kita itu ukurannya lebih kecil dan terletak lebih rendah dibanding ginjal kiri. Mengapa demikian? Karena pada perut kita di bagian sebelah kanan itu terdapat organ hati. Nah, itu sebabnya mengapa ginjal kanan kita itu lebih rendah dibandingkan ginjal kiri kita. Lalu ginjal juga terhubung dengan pembuluh darah, yaitu pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri seperti pada gambar berikut. Seperti yang kita tahu, ginjal adalah organ vital kita yang berfungsi untuk menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan, dan juga menghasilkan urin. Di ginjal itu terdapat struktur seperti korteks, medula, dan juga pelvis. Next, struktur ginjal yang pertama yaitu adalah korteks ginjal. Lapisan terluar ginjal yang mengandung banyak nefron. Korteks ini adalah struktur fungsional utama dari ginjal. Di korteks terdapat glomerulus, yang mana struktur yang memfiltrasi darah untuk membentuk urin primordial. Lalu yang kedua adalah medula ginjal. Nah, medula ginjal ini adalah lapisan dalam dari ginjal yang terdiri dari piramid ginjal. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Pada medula ini terjadi reabsorpsi dan sekresi zat terlarut dan air, yang mana berfungsi untuk menghasilkan urin yang lebih pekat. Lalu yang ketiga adalah pelvis ginjal. Nah, pelvis ginjal itu bagian sebelah sini. Nah, pelvis ginjal ini adalah rongga pada bagian dalam ginjal yang mana menerima urin dari calyces dan menyalurkannya ke ureter. Pelvis ginjal ini berfungsi sebagai penampung sementara sebelum urin dialirkan keluar. Next. Nah, di sini ada fungsi ginjal. Fungsi utama dari ginjal itu adalah untuk memfiltrasi darah. Ginjal berperan memfiltrasi darah untuk membuang zat sisa metabolisme, elektrolit, dan air yang tidak dibutuhkan tubuh. Proses ini terjadi pada glomerulus. Lalu yang kedua adalah sebagai pengaturan cairan dan elektrolit. Ginjal mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, dan juga asam basa dalam tubuh. Mereka menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan dan membuang kelebihan melalui urin. Ketiga adalah produksi hormon. Ginjal memproduksi beberapa hormon penting seperti renin, eritropoietin, kortisol yang mengatur tekanan darah, produksi sel darah merah, dan metabolisme kalsium. Next. Selanjutnya adalah nefron dan proses pembentukan dari urin. Tahap pertama yaitu nefron. Nah, nefron ini adalah unit fungsional terkecil dari ginjal, yang mana terdiri dari glomerulus dan tubulus. Proses di nefron ini menghasilkan urin yang akan dikeluarkan dari tubuh. Dapat dilihat pada gambar.
Nah, yang kedua adalah filtrasi glomerulus. Darah yang masuk ke glomerulus akan disaring untuk memisahkan air dan zat terlarut serta sisa-sisa metabolisme dari sel darah dan protein besar. Lalu, tahap ketiga yaitu reabsorpsi dan sekresi. Sebagian besar air dan zat berharga lainnya akan direabsorpsi kembali ke dalam darah pada tubulus. Sementara zat-zat sisa lainnya itu akan disekresikan menjadi urin. Tahap keempat adalah pembentukan urin. Urin yang terbentuk akan disimpan sementara di pelvis ginjal sebelum dialirkan ke kandung kemih melalui ureter. Next adalah proses pembentukan embriologi. Ketika sel sperma itu membuahi sel telur, maka akan terjadilah zigot atau pembuahan. Nah, lalu pada pertama adalah tahap morula, yang mana sel telur yang telah dibuahi atau zigot mengalami pembelahan sel akan membentuk sekumpulan sel yang menyerupai bola padat, itulah yang disebut morula. Morula ini terdiri dari 16-32 sel yang masih saling terikat kuat satu sama lain. Nah, yang kedua adalah blastula. Blastula ini adalah sel-sel yang mana mulai menyusun diri di sekitar rongga yang disebut blastokol. Struktur ini akan membentuk lapisan luar yang disebut trofoblast dan massa sel dalamnya yang akan berkembang menjadi embrio. Lalu tahap 3 adalah gastrula, yang mana pada tahap ini adalah diferensiasi sel, di mana blastula berkembang menjadi gastrula. Di sini akan terbentuk sistem saraf, otot, dan juga pencernaan. Lalu pada tahap 4 yaitu organogenesis, di mana pada proses ini itu adalah pembentukan organ-organ seperti pembentukan organ lambung, paru-paru, dan lain-lain. Lalu pada tahap kelima itu adalah perkembangan fetal, yaitu pertumbuhan dan pematangan organ di situ terjadi pada tahap ini. Struktur tubuh seperti tangan, kaki, wajah, dan alat kelamin mulai terbentuk dan berkembang. Lalu pada tahap terakhir yaitu kelahiran. Setelah sekitar 9 bulan atau 40 minggu, itu janin akan siap untuk dilahirkan sebagai bayi. Next, di sini saya akan menjelaskan anatomi dari kelamin wanita atau vagina. Dapat dilihat pada layar, di sini ada gambar dari anatomi. Nah, yang pertama itu ada vulva. Vulva itu adalah bagian luar alat kelamin wanita yang meliputi dari bibir kemaluan, klitoris, dan lubang vagina. Lalu yang kedua ada vagina. Vagina itu adalah saluran otot yang menghubungkan vulva dengan serviks dan rahim. Yang ketiga ada uretus, yaitu organ berongga tempat janin berkembang selama kehamilan. Lalu yang keempat ada ovarium atau kelenjar yang memproduksi sel telur dan hormon reproduksi pada wanita. Untuk anatomi dari kelamin wanita, di sini ada ovarium. Lalu untuk bagian sini ada badan uretus. Di sini ada endometrium. Lalu untuk saluran ini adalah oviduk. Nah, di sini ada ligamen ovarium, lalu bagian sini adalah otot dinding uretus, ini adalah cervix, dan di bagian bawah sini adalah vagina. Nah, jika pada janin itu namanya kloaka, di mana tempat pembuangan urin dan buang air besar itu menjadi satu gabungan. Tetapi ketika bayi sudah lahir, itu akan terpisah, yaitu menjadi anus dan juga alat kelamin. Seperti itu. Selanjutnya adalah anatomi kelamin pria. Yang pertama adalah penis. Penis itu seperti gambar di sini. Nah, itu adalah organ kelamin luar yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan cairan sperma. Kedua adalah skrotum, bagian situ. Nah, skrotum ini adalah kantong kulit yang melindungi testis dan mempertahankan suhu yang tepat untuk produksi sperma.
Lalu yang ketiga ada testis. Testis ini adalah kelenjar yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu yang keempat adalah saluran reproduksi, yaitu terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra untuk mengangkut sperma. Nah, pada alat kelamin pria itu ada yang namanya ureter dan uretra. Ureter dan uretra ini adalah dua hal yang berbeda, di mana ureter itu adalah bagian dalamnya yang mana menghubungkan antara ginjal dan uretra. Sedangkan uretra itu adalah tempat pengeluaran urin. Jadi ureter dan uretra itu adalah hal yang berbeda. Next, di sini adalah ciri-ciri dari ureter. Ciri ureter yang pertama adalah saluran dari ginjal ke kandung kemih. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang mana ureter adalah saluran berongga yang berfungsi mengalirkan urin dari pelvis ginjal menuju kandung kemih. Lalu yang kedua cirinya adalah peristaltik kontraksi, di mana dinding otot ureter berkontraksi secara peristaltik untuk mendorong urin menuju kandung kemih. Yang ketiga adalah struktur berlapis. Ureter ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar fibrosa, lapisan tengah otot polos, dan lapisan dalam mukosa. Yang keempat adalah panjang ureter itu sekitar 25 cm dan terletak di belakang rongga perut. Next. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.